kami dari kelompok 4 akan membahas tentang model transportasi dan simulasi dari mata kuliah Teknik Pemodelan dan Simulasi. Oke, jadi baik. Yang pertama kita akan membahas latar belakang dari model transportasi dan simulasi. Pertumbuhan layanan komutasi awan, big data, dan aplikasi daring meningkatkan kebutuhan server di pusat data yang tersebar di berbagai lokasi. Perusahaan penyedia layanan teknologi informasi harus memastikan ketersediaan server agar kinerja layanan tetap stabil meskipun kapasitas pasokan dari pabrik terbatas dan biaya pengiriman antar lokasi berbeda. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam mengatur distribusi server agar seluruh kebutuhan terpenuhi dengan biaya logistik seminimal mungkin tanpa menurunkan kualitas layanan. Oke, yang berikut deskripsi kasus. Jadi, studi kasus yang kami ambil itu perusahaan memiliki 5 pusat data dengan total kebutuhan 610 unit server, yaitu data center 1 Singapura membutuhkan 140 unit, data center 2 Sydney membutuhkan 120 unit, data center 3 Tokyo membutuhkan 110 unit, data center 4 Batam membutuhkan 100 unit, data center 5 Mumbai membutuhkan 140 unit. Pasokan dari 5 pabrik juga berjumlah 610 unit, sehingga masalah bersifat seimbang atau balance transportation problem. Dalam proses distribusi produk, metode transportasi berfungsi sebagai komponen krusial karena mampu mengoptimalkan pengaturan alur pengiriman. Selain itu, metode ini dinilai sederhana dalam penerapannya dan sesuai digunakan dalam berbagai lingkungan industri, termasuk manufaktur maupun sektor teknologi informasi. Untuk memperoleh solusi optimal terkait biaya dan jalur pengiriman, model transportasi menyediakan berbagai pendekatan seperti Vogel Approximation Method atau VAM, Least Cost Method, Workhorse Corner Method atau NWC, Stepping Stone Method, Modi Method atau MODI. Jadi teori yang digunakan yang pertama itu teori pemodelan dan simulasi. Pemodelan dan simulasi adalah pendekatan ilmiah untuk mempresentasikan sistem nyata ke dalam bentuk model abstrak, biasanya berupa model matematika, sehingga sistem tersebut dapat dianalisis tanpa harus melakukan percobaan langsung pada sistem simulasi. Dalam konteks ini, sistem nyata yaitu distribusi perangkat teknologi informasi dari gudang ke data center. Model abstrak yaitu model transportasi linear, dan simulasi yaitu digunakan untuk menguji solusi distribusi dan memastikan hasilnya optimal. Pemodelan memungkinkan peneliti yang pertama menganalisis hubungan antara supply, demand, dan biaya. Yang kedua, menguji berbagai skenario distribusi. Yang ketiga, mengurangi risiko dan biaya eksperimen langsung. Model yang digunakan dalam laporan ini termasuk model deterministik karena semua data supply, demand, dan biaya dianggap tetap dan pasti selama periode analisis. Teori yang kedua yaitu teori model transportasi. Model transportasi adalah bagian khusus dari pemrograman linear yang digunakan untuk menentukan cara paling efisien mengirim barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya minimum. Ciri utama model transportasi yang pertama yaitu terdapat beberapa supply dengan kapasitas terbatas. Yang kedua, terdapat beberapa demand dengan kebutuhan tertentu. Yang ketiga, setiap jalur pengiriman memiliki biaya per unit. Yang keempat, tujuan utama adalah meminimalkan total biaya distribusi. Dalam kasus ini, yang pertama, sumber 5 pabrik, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Yang kedua,
tujuan data center regional. Yang ketiga, total supply sama dengan total demand sama dengan 610 unit. Karena supply dan demand seimbang, model transportasi dapat diterapkan langsung tanpa menambah sumber atau tujuan fiktif. Yang berikut adalah teori pemrograman linear atau linear programming. Jadi pemrograman linear adalah metode optimasi matematik yang bertujuan mencari nilai terbaik, yaitu nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi tujuan dengan sejumlah kendala. Jadi dalam laporan ini ada fungsi tujuan, variabel keputusan, kendala supply, kendala demand, dan kendala non-negativity. Jadi model transportasi merupakan bentuk khusus dari pemrograman linear yang strukturnya lebih sederhana dan efisien untuk kasus distribusi. Berikut teori Vogel's approximation method. Jadi Vogel approximation method adalah metode solusi awal dalam model transportasi yang bertujuan menghasilkan alokasi awal yang mendekati solusi optimal. Prinsip utama dari teori ini adalah yang pertama menghitung penalti pada setiap baris dan kolom. Yang berikut, baris atau kolom dengan penalti terbesar diprioritaskan. Alokasi dilakukan pada sel dengan biaya terendah di baris atau kolom tersebut. Keunggulan dari metode Vogel ini adalah yang pertama, solusi awal lebih baik dibandingkan metode northwest corner, mengurangi jumlah iterasi optimasi lanjutan, sering menghasilkan solusi yang sangat dekat dengan optimal. Jadi Vogel approximation method ini sebagai langkah awal sebelum optimasi dengan solver dan MODI. Yang berikut teori MODI atau Modified Distribution Method. MODI ini adalah metode evaluasi untuk memeriksa dan menyempurnakan solusi transportasi hingga mencapai kondisi optimal. Prinsip MODI menghitung nilai potensial baris dan kolom, menghitung nilai peluang, persamaannya tertera di sini. Jika semua AIJ lebih besar 0, solusi optimal. Jika ada AIJ kurang dari 0, solusi perlu diperbaiki. Dalam studi kasus ini, semua nilai AIJ bernilai 0 atau positif, artinya tidak ada jalur lain yang lebih murah. Solusi yang diperoleh terbukti optimal secara matematis. Yang berikut teori simulasi dan validasi model. Simulasi digunakan untuk menguji konsistensi model, membandingkan hasil dari metode yang berbeda, memastikan solusi tidak bergantung pada satu alat saja. Dalam laporan ini, simulasi dan validasi dilakukan melalui Microsoft Excel, Python dengan pustaka CoolP. Hasil dari kedua alat ini, pola distribusi identik, total biaya sama, membuktikan model valid, stabil, dan dapat direplikasi. Distribusi barang dari beberapa sumber pabrik atau gedung ke beberapa tujuan data center. Kemudian minimalkan total biaya distribusi yang mengisi seluruh kendala suku. Kemudian ada juga karakteristik yang pertama, model deterministik, total supply, total demand atau masalah seimbang. Kemudian menggunakan fungsi objektif minimasi biaya. Atau yang kedua, Vogel's approximation method atau PAM. PAM digunakan sebagai metode solusi awal. Tujuan PAM untuk kemudian mendapatkan solusi awal yang mendekati optimal, dan juga lebih baik dibandingkan metode northwest corner atau less cost. Langkah utama dalam metode ini kemudian menghitung tiap baris dan kolom, kemudian memiliki penampilan besar dan mengalokasikan pada sel dengan biaya terendah, dan juga mengulang hingga semua supply dan demand terpenuhi. Peran dalam metode ini digunakan pada perhitungan manual dan Excel menjadi dasar solusi sebelum perkenalan.
sesudah optimal. Yang kedua, menentukan apakah masih ada rute dengan biaya yang lebih rendah. Terus ada juga prinsip modul. Prinsip yang pertama, menghitung nilai potensial baris atau I dan kolom atau fungsi. Yang berikut, menghitung nilai delta, I, opportunity odds. Juga, jika semua delta I yang lebih besar, solusinya optimal. Juga peran dari modul itu memastikan solusi dari FAM, Excel, dan Python benar-benar optimal. Yang berikut, metode optimasi menggunakan Excel Solver. Excel Solver digunakan untuk menyelesaikan model transportasi secara komputasional. Fungsi solver meminimalkan total biaya, mengalihkan kendali suplai, demand, dan non-negatif invalidasi hasil manual FAM. Keunggulannya mudah digunakan, cocok untuk divisualisasikan dan validasi awal. Yang berikut, metode pemrograman linear dengan Python Code. Python dengan library code digunakan sebagai validasi lanjutan. Fungsi metode ini untuk kemudian menyelesaikan model transportasi secara matematis, membuktikan hasil Excel bersifat konsisten dan optimal. Keunggulan metode ini yang pertama, sangat akurat dan fleksibel, dan juga cocok untuk dataset besar, dapat dikembangkan ke simulasi lanjutan. Yang keenam, metode simulasi deterministik. Simulasi dilakukan dengan asumsi antara lain supply, demand, dan biaya tetap. Yang berikut tidak ada kepastian. Nah, tujuan dari simulasi ini adalah yang pertama, untuk menguji kestabilan solusi, mengamati pola distribusi optimal, dan mengevaluasi efisiensi biaya. Oke, kita masuk pada slide berikut, yaitu tentang hasil dan pembahasan. Nah, jadi teman-teman, ini adalah hasil dari Excel kami, di mana pola distribusi optimalnya yaitu faktori 1 atau faktori A menuju data center 1, faktori 2 menuju data center 2, plus sebagian data center 1 dan data center 5, faktori 3 menuju data center 5, faktori 4 menuju data center 4, plus sebagian data center 5, faktori 5 menuju data center 3. Jadi total biaya Z dihitung dengan rumus Z sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju M, sigma J sama dengan 1 menuju M, CIJ kali XIJ. Jadi total biaya distribusi minimum Z sama dengan 5.860. Nah, semua perintah dan supply terpenuhi, tidak ada kelebihan atau kekurangan alokasi. Nah, teman-teman, selain ada hasil Excel, di sini ada juga hasil Python. Teman-teman bisa lihat pada slide. Di sini statusnya itu optimal, hasil optimasinya itu total biaya optimal itu sama dengan 5.860. Nah, distribusi barangnya itu sesuai dengan hasil dari Excel di slide yang sebelumnya. Nah, jadi Python menentukan bahwa untuk mencapai biaya yang paling minimum atau 5.860, alokasi barang harus dilakukan sebagai berikut. Nah, F1 ke data center 1 itu 120 unit. Gudang F1 menghabiskan seluruh stoknya hanya untuk data center 1. Yang berikut, F2 dibagi ke 3 lokasi, itu antara lain F2 mengirim ke data center 1 sebanyak 20 unit, data center 2 sebanyak 120 unit, dan data center 5 sebanyak 10 unit. Ini menunjukkan F2 adalah gudang yang paling fleksibel dalam model ini. Nah, yang berikut itu
ada F3 ke data center 5 sebanyak 100 unit. Jadi seluruh stok F3 dialokasikan ke data center 5. Yang berikut F4 dibagi ke dua lokasi, antara lain F4 mengirim ke data center 4 sebanyak 100 unit dan sisanya ke data center 5 sebanyak 30 unit. Dan yang terakhir F5 ke data center 3 itu sebanyak 110 unit. Seluruh stok F5 dialokasikan ke data center 3. Setelah kita membahas tentang latar belakang, teori yang digunakan, metode, dan hasil, serta pembahasan penutupnya itu. Jadi, metode Volges Approximation Method atau VAM digunakan untuk memperoleh solusi awal yang memenuhi seluruh supply dan demand. Solusi awal VAM memberikan pola distribusi yang mendekati optimal. Nah, optimasi menggunakan Excel solver menghasilkan total biaya distribusi minimum sebesar 5.860. Distribusi optimal memanfaatkan rute dengan biaya terendah tanpa melanggar kapasitas gudang maupun kebutuhan tujuan. Hasil optimasi Excel solver dan Python code menunjukkan hasil yang sama, baik pola distribusi maupun total biaya. Nah, verifikasi menggunakan metode MODI menunjukkan seluruh nilai delta IJ lebih besar dari 0, sehingga solusi terbukti optimal. Keseluruhan metode VAM, Excel solver, Python, dan MODI saling konsisten dan memperkuat hasil akhir.